Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan baik-baik. Nafas keluar, nafas masuk. Nafas ini hanya ada peristiwa keluar dan masuk melalui rongga hidung ciptaan yang luar biasa. Nafas ini memiliki hal yang teramat sangat rahasia. Ahmad adalah rahasia nafas di dalam sholat. Sholat itu adalah rahasia nafas di dalam Ahmad. Ahmad adalah rahasia nafas di dalam sholat, dan Ahmad itu adalah rahasia nafas di dalam sholat. Insya Allah, sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh. Nafas ini hanya ada keluar dan ada masuk. Sekali lagi, hanya ada keluar dan masuk. Nafas ini keluar menjemput kehidupan bumi, masuk tenggelam, kembali bertemu dengan yang maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Nafas ini adalah merupakan kehakikat daripada sang yang menciptakan kita, Allah yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Nafas ini dikatakan bahwa setiap yang bernafas akan menemukan maut. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Mengapa setiap yang memiliki nafas itu bertemu dengan maut? Oleh karena itu maka jawabannya bahwa nafaslah maut itu, nafaslah kehidupan itu, nafaslah hayat itu, nafaslah mutu qabla an tamutu itu, nafaslah peristiwa mati dan hidup itu, nafaslah peristiwa pindah dan menetapnya, nafas yang keluar dan nafas yang masuk. Pernah ditausiakan Abah bahwa ketika nafas keluar, Allah bertajalli pada hambanya. Sementara apabila nafas masuk, hambanya telah fana di dalam zat Allah. Oleh karena itu maka perhatikan baik-baik. Dikala kita mengintervensi persoalan nafas ini dengan kehidupan bumi, maka sesungguhnya Allah telah bertajalli dalam setiap ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah dalam rahasia nafas, kita hanya tahu membacakan ayat, kita hanya tahu membacakan kalam, kita hanya tahu bersuara dan menzahirkan kalam hakikatnya. Padahal intinya bahwa semua rahasia hakikat kalam itu berada pada nafas ini. Contohnya pada Ummul Qura, insya Allah dalam kitab Al-Quranul Hakim, ayatul Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Ummul Qura, Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Mari kita lihat baik-baik, ada 7 ayat. 7 ayat itu 7 nafas. Bisa kita bagi 3 ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan seru sekalian alam semesta. Segala puji hanya untuk Allah yang mempunyai alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang mengadakan alam semesta. Ar-Rahmanur Rahim. Siapa dia Tuhan yang menciptakan alam semesta itu? Dia adalah maha kasih dan sayang, memiliki sifat kasih dan sayang. Insya Allah pada ayat yang ketiga menjelaskan tentang kedudukan diri daripada maha pencipta ini. Ternyata yang maha pencipta ini berkedudukan sebagai penguasa, sebagai raja di hari pembalasan, di yaumil hisab, di hari perhitungan, di hari tempat di mana manusia berkumpul untuk dihitung amal baik dan amal buruknya. 3 ayat pertama ini bisa merupakan tajalinya Allah dalam 3 makom. Makom ahadiyah, makom wahdah, dan makom wahdiyah. Insya Allah 3 martabat yang tertinggi, martabat kun, martabat faya, dan martabat kun lagi. Insya Allah 3 rahasia ayat Al-Fatihah ini bisa dipakai dalam penggalan 1 nafas. Bisa juga masing-masing 1 ayat 1 nafas. Karena ketiga ini menjelaskan tentang sifat daripada zat Allah itu. Bisa disimpulkan bahwa 3 ayat ini adalah merupakan penjelasan tentang Nur Muhammad, adalah menjelaskan kedudukan tajalinya zat Allah pada sifatnya Nur Muhammad. Maka kedudukan 3 ayat Al-Fatihah ini adalah kedudukan daripada Nur Muhammad. Ana minurillah ala ana minal. Aku dari cahaya Allah, dan karena cahayaku seluruh alam tercipta.
Insya Allah karena Nur Muhammad seluruh alam tercipta, bahan baku terciptanya alam semesta, itu adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad adalah pantas dipuja dan dipuji. Zat yang berada di balik Nur Muhammad, yang merupakan maha pencipta atas segala alam semesta raya maya pada. Insya Allah 3 ayat, 3 nafas, 3 ayat, 1 nafas. Kemudian tajalli yang pada makom berikut adalah di alam arwah, di makom arwah. Kemudian makom arwah ini 2 ayat berikut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah alam arwah, makom arwah, alam mizan, makom mizan, itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjadi pada makom arwah dan makom mizan. Terjadi pada makom arwah masih dalam tahapan proses perencanaan untuk berwujud dan menjadi lebih nyata, hingga akan muncul makom yang berikut, makom mizan. Lalu pada ayat yang berikut, ihdinas siratal mustaqim, dan sampai selesai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah sudah terjadi pada 2 makom yang terakhir terjadinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu makom ajsam dan insan kamil. Sebuah kelengkapan daripada kompleksitas makom ini, kolektifnya makom ini, hierarki dan susunan yang begitu rapi yang tidak bisa terpisah dan terlepaskan antara makom atau martabat 3, martabat tertinggi daripada zat, kemudian martabat hamba, martabat Nur Muhammad, daripada martabat arwah, kemudian martabat misal, kemudian martabat ajsam, lalu martabat Adam atau hamba. Itulah martabat ajsam dan insan kamil. Martabat arwah dan martabat misal masih dalam posisi martabat Nur Muhammad, martabat sifat. Sementara turun pada martabat Adam adalah martabat ajsam dan insan kamil. Insya Allah itulah kedudukan dan rahasia daripada 7 ayat, 7 nafas Al-Fatihah. 3 ayat, 3 nafas Al-Fatihah. 3 dalam 1 nafas, 2 dalam 1 nafas, 2 lagi dalam 1 nafas, atau 3 lagi dalam 1 nafas. Atau 7 ayat ini bisa dijadikan atau ditajalikan dalam 1 nafas. Insya Allah sebuah rahasia di dalam proses pengamalan apabila hamba Allah ini menjadi seorang imam di dalam memaknai hakikat daripada Al-Fatihah itu umul kitab. Al-Fatihah yang sudah menjadi ayat tajalli daripada zat Allah ke dalam sifatnya yang bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad, Nurul Fatihah. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya Allah 3 ayat pertama, 2 ayat di pertengahan, kemudian 2 ayat lagi, yang terakhir itu 2 ayat lagi. Maka semua perjalanan ini mudah-mudahan bisa dapat kita pahami, bisa dapat kita renungi. 3, 2, 2, 3 nafas, 2 nafas, 2 nafas, 3 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 3 makom tertinggi ahliyah, wahdah dan wahdiyah, kemudian makom arwah dan makom misal, lalu makom ajsam dan insan kamil. Itulah belahan daripada 3 ayat, belahan daripada 2 ayat, dan belahan daripada 2 ayat terakhir. 3, 4, 5, 6, 7 ayat dalam Al-Fatihah itu umul kitab. Insya Allah, insya Allah wa insya Allah. Semua perjalanan yang panjang ini memberikan kesan bahwa Allah Maha Baik. Allah telah mengisahkan rahasia dalam hambanya dan rahasia hamba di dalam dirinya. Aku tergantung sangkaan hamba, kata Allah. Sekali lagi Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa sesungguhnya aku Allah tergantung sangkaan hambaku. Maka bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan kita saling bersangka baik di antara kita, karena sangkaan itu adalah rahasia yang tertinggi, rahasia yang teramat tinggi. Semuanya terhijab dan tergoda oleh nafsu bumi yang membuat susah masuk ke dalam kesadaran jiwa, masuk tenggelam di dalam negeri rasa. Oleh karena itu maka lebih banyak berpuasa, menahan hawa nafsu, kemudian jagalah 9 pintu, mata, telinga, mulut bicara ini, lidah perkataan ini, dubur dan kemaduan, insya Allah, tangan dan kaki, semua 9 pintu kita jaga baik-baik, terutama jaga pada kolbi dan hati kita, dan iri hati dan kita kabur, ujub, sombong, syahwat, sangka, prasangka yang buruk, segalanya ini merupakan fondasi dan dasar agar masuknya masuknya nafas bersih dan suci pada wadahnya, sehingga cepat sekali tenggelam di dalam alam kesadaran jiwa.
Yang kedua, ketika berzikir jangan lupa di otak, fikir, akal, angan-angan kita semuanya kita tinggalkan. Untuk kepentingan dunia kita tinggalkan. Yang ada hanyalah Allah semata. Yang ada hajat yang kita berangkat dan kita bertemu. Kosongkan semua seperti tidak ada noktah yang ada di kertas putih. Jadi hanya ada kertas putih kosong ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fikir kita, akal kita, angan kita, khayal kita semuanya ditujukan kepada Allah semata. Ikuti saja khusyuk dengan nafas yang masuk, ikuti nafas yang masuk, nafas keluar, nafas yang masuk, nafas keluar. Hu dengan Allah kita ikuti, benar-benar masuk hu, keluar Allah itu deruh nafas kita yang kita ikuti. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat dan barokah. Jangan lupa awali selalu dengan tawasul Fatihah sehingga menjadi sinyal sambung daripada datuk Nabi, datuk para wali, abah dan seluruh keluarga para malaikat insyaallah ikut menuntun dan mengkawal sehingga cepat sekali mendapatkan laduni rahmat serta karamah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya mujahadah itu butuh perjuangan, ini butuh kesabaran. Tidak bisa kita begitu semudah untuk membalikan telapak tangan bahwa langsung kita ketemu dan tenggelam di dalam kesadaran jiwa, di dalam kesadaran rasa, di dalam nur Muhammad. Karena untuk menentukan tenggelam dan tidaknya bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan laduni, itu yang disebut dengan jadab mujadab, majidub, itu yang disebut dengan spontan, insyaallah. Dan untuk mendatangkan ilham ilahiyah semacam ini secara laduni, semata-mata kita benar-benar berpasrah kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memuat kepentingan-kepentingan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.